Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Amana dengan NIM 241210611, kelas B, mata kuliah Analisis Proses Bisnis Prodi Sistem Informasi semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada artikel yang kedua mengenai ketidakefisienan pada produk pada tugas keempat. Baik, pada artikel yang kedua dengan judul Analisis Proses Bisnis dan Kebutuhan Sistem Informasi Rendal Produksi di Industri Farmasi di Studi Kasus PT TNF. Pertama, pada identifikasi masalah. Ketidakefisienan dalam produksi di PT TNF terjadi karena ada beberapa faktor utama. Yang pertama itu kurangnya integrasi sistem informasi yang menyebabkan kurangnya koordinasi antar unit produksi dan PPIC. Yang kedua, pengecekan manual terhadap persediaan bahan baku yang dapat menyebabkan keterlambatan produksi dan kesalahan input data. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas dalam proses produksi yang menyulitkan penyesuaian terhadap permintaan pasar yang terus berubah. Selanjutnya, pada pengumpulan data. Data itu dikumpulkan meliputi pertama data produksi historis untuk menganalisis pola permintaan. Yang kedua, data persediaan bahan baku dan produk jadi untuk memahami pergerakan stok. Selanjutnya, pada pemetaan proses. Pada proses produksi dipetakan menggunakan diagram aktivitas yang menunjukkan alur kerja dari perencanaan, pengecekan bahan baku, eksekusi produksi, hingga distribusi. Selanjutnya, analisis kelemahan. Berdasarkan data yang kita peroleh, ada beberapa kelemahan yang ditemukan. Yang pertama, duplikasi pekerjaan, terutama itu dalam pengecekan stok secara manual dan input data yang berulang. Yang kedua, kurangnya sistem otomatisasi. Jadi menyebabkan keterlambatan dalam distribusi informasi. Yang ketiga itu ketidaktepatan dalam peramalan permintaan. Yang keempat, minimnya pengawasan real time terhadap proses produksi. Selanjutnya, pada rekomendasi solusi. Untuk mengatasi masalah ketidakefisienan ini, ada beberapa solusi yang disarankan. Yang pertama itu implementasi sistem informasi berbasis agent yang dapat mengotomatiskan pemantauan dan pengendalian produksi. Yang kedua, integrasi sistem PPC dengan unit produksi untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi. Selanjutnya, pada implementasi. Langkah-langkah dalam implementasi sistem yang direkomendasikan itu, yang pertama, pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk perencanaan dan pengendalian produksi. Kedua, pelatihan karyawan agar dapat menggunakan sistem baru secara efektif. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi. Setelah sistem diterapkan, evaluasi itu dilakukan dengan cara mengukur efisiensi produksi sebelum dan sesudah implementasi, melakukan survei kepuasan pengguna terhadap sistem baru. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai ketidakefisienan produk pada artikel yang kedua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.